Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadita Falda dengan NIM 1923-1139. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial cara mencari Chi-square dengan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah saya terlebih dahulu akan melakukan share screen. Nah, ini merupakan data yang akan kita cari, di mana data ini terdapat dua kelas, yaitu kode kelas untuk kelas eksperimen adalah 1 dan kode kelas untuk kelas kontrol adalah 2. Nah, untuk datanya sendiri ada berupa ID kelas, dan skor tes. Kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah pada kolom nama kita buat sesuai dengan data pada aplikasi Excel tadi. Nah, pada ID kelas kita ganti menjadi string karena ID kelas ini tidak berupa angka, melainkan berupa kata-kata saja. Nah, untuk kelas dan numerik kita bikin tetap menjadi numerik. Nah, selanjutnya ada menu white. White itu merupakan lebar data. Lebar data menjadi patokan data atau angka terpanjang atau banyaknya jumlah angka yang dimasukkan ke dalam tabel. Nah, di sini normalnya weight itu adalah 8. Jadi kita tidak perlu mengganti weight ini. Selanjutnya menu desimal. Desimal ini merupakan angka yang terdapat pada data kita yang berupa angka desimal. Nah, dari data kita ini dapat kita lihat tidak terdapat angka desimal. Jadi, otomatis pada menu desimal ini kita kosongkan saja, atau kita beri 0. Nah, untuk label ini kita buat sesuai dengan namanya atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk kelas ini bisa kita ganti menjadi jenis kelas. Karena kelas kita terdapat ada 2 jenis. Yang pertama kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk skor tes sendiri bisa kita labeli dengan nama yaitu skor tes. Nah, menu selanjutnya adalah adalah value. Value ini digunakan jika data kita memiliki kategori. Nah, untuk ID kelas itu sendiri tidak memiliki kategori. Jadi tidak perlu kita ganti atau kita biarkan saja menjadi non. Nah, yang kedua adalah untuk kelas. Value dari kelas itu sendiri ada 2. Karena jenis kelas kita ada 2, yaitu yang pertama kelas eksperimen dan yang kedua adalah kelas kontrol. Nah, untuk skor tes juga sama.
terdapat dua jenis atau dua label. Yang pertama itu kelas eksperimen dan yang kedua kelas kontrol. Nah, menu selanjutnya adalah missing. Missing merupakan data yang dianggap hilang. Nah, karena kita tidak menggunakan data yang dianggap hilang, maka pada menu missing ini kita biarkan saja atau tidak kita apakan. Selanjutnya yaitu kolom. Kolom ini normalnya adalah 8. Jadi kita tidak perlu mengganti-gantinya. Sedangkan aling ini merupakan letak dari data kita. Jadi di kiri ataupun di kanan ataupun di tengah, terserah kita mau yang mana. Menu selanjutnya adalah measure. Untuk measure sendiri merupakan tipe variabel yang akan digunakan. Nah, untuk ID siswa, variabelnya itu normal karena ID siswa tidak memiliki tingkatan apa-apa. Sama dengan jenis kelas, measure-nya adalah nominal karena tidak memiliki tingkatan. Berbeda dengan score test, measure-nya kita buat menjadi scale. Nah, pada data ini, karena kita telah melakukan penginputan data sesuai dengan data yang ada di aplikasi Excel, di Microsoft Excel tadi. Selanjutnya adalah kita pilih menu data view. Nah, pada data view ini juga terdapat ID kelas, dan score test. Untuk data yang ada pada ID kelas, dan score test ini bisa kita copy saja melalui aplikasi Microsoft Excel ini. Nah, data yang ada pada Excel tadi sudah kita salin dalam bentuk aplikasi SPSS ini. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pilih menu Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu kita pilih menu Cross Tab. Nah, pada jenis kelas bisa kita letakkan di bagian rows. Nah, dan untuk score test bisa kita masukkan pada bagian kolom. Setelah kita masukkan ke dalam bagiannya masing-masing, selanjutnya kita ambil menu statistik, lalu karena kita akan mencari chi-square, otomatis kita akan mencentang chi-square-nya. Lalu kita tekan continue, lalu oke. Nah,
Nah, ini merupakan hasil dari data yang kita cari melalui data chi-square. Terdapat case processing summary, cross tabulasi, dan chi-square. Nah, chi-square nilai chi-square yang kita dapatkan adalah dengan taraf signifikansinya 0,193. Jika taraf signifikansinya melebihi dari 0,05, maka data yang kita dapatkan termasuk data homogen atau terdistribusi normal. Karena kita mendapatkan chi-square-nya dengan taraf signifikansinya 0,193, otomatis data kita merupakan data homogen atau terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Nah, ini merupakan data dari hasil yang kita cari melalui chi-square, di mana nilai taraf signifikasi chi-square-nya 0,193. Itu artinya melebihi dari taraf signifikansi 0,05. Artinya data kita terdistribusi normal atau bersifat homogen. Sekian tutorial dari saya. Jika ada salah dan jangka, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.